Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Kembali kami menjumpai Anda dalam program acara Silampari Sepekan. Untuk edisi hari ini Minggu 16 Juli 2023. Bersama saya Albu Kolbin, inilah Silampari Sepekan selengkapnya. Warga Kota Lubuk Linggau pasti kenal dengan ikan tapa. Ikan sungai yang biasa dijadikan pindang ini normalnya memiliki berat 8 kg. Namun berbeda dengan pedagang satu ini, ikan tapa yang dijualnya berukuran yang sangat besar hingga mencapai 11 kg. Ikan yang biasa dijadikan pindang ini dijual dengan harga Rp160.000 per kilogramnya. Salah satunya pedagang ikan yang berada di Kota Lubuk Linggau. Tepatnya di Jalan Yosudarso, Kelurahan Tabe Cemekeh. Banyak jenis ikan yang dijualnya, termasuk ikan tapa yang menarik perhatian lantaran ukurannya yang cukup besar. Ikan tapa yang dijualnya dengan berat berkisar 8 kg hingga 11 kg per ekornya. Pedagang ikan Rusmini mengatakan, untuk usaha ini kita menjual ikan sungai. Ada beberapa jenis ikan yang dijual yaitu ikan tapa, ikan senggara, dan ikan patin. Ikan sungai yang dijual ini seberat 8 kg hingga 11 kg per ekornya. Untuk harga ikan tapa ini berbeda cara jualnya. Untuk kepala ikan tapa ini dijual Rp150.000 per kilogramnya. Dan untuk dagingnya Rp160.000 per kilogramnya. Ini ikan. Ikan ya? Ikan apa bu nama ini bu? Ini ikan sungai, ada ikan tapa, ada sengaran, ada patin. Nah ini ikan tapa ini, itu satunya tuh berapa kilo lah bu? Yang tadi 10 kilo, 11 kilo, yang ini 8 kilo. 8 kilo ya? Yo, kalau ini sengaran, ini ada 4 kilo. Ini kita dari sungai atau Sungai. Sungai ya? Sungai. Oh ya bu, kalau jualannya berapa ini bu? 1 kilo atau 1 ekor? 1 kilo per kilo. Iya. Ini kalau kepala lain, daging lain. Berapa ya? Kalau kepala kita jual 15. 15 ya? Ya kalau daging kita 16. Tapi tergantung inilah, kalau modalnya murah, jualnya murah lagi. Kalau sekarang agak langka, jadi agak langka dikit jual. Kalau untuk sekarang ini mahal apa murah bu? Mahal. Mahal ya? Berapa itu bu? Iya, posisinya 150-an sekilo. 150.000 1 kilo? Owner pedagang ikan sungai ini mampu meraup omset hingga Rp2 juta per harinya. Ivalwal Brodi, Silampari TV melaporkan. Kecamatan Selangit merupakan salah satu daerah penghasil buah durian terbesar di Kabupaten Musirawas. Terlihat di sepanjang kawasan lereng Bukit Alai, tumbuh subur pohon durian lokal yang saat ini memasuki musimnya dan menjadi berkah tersendiri bagi para petani durian. Inilah pemandangan saat musim durian tiba di kawasan Bukit Alai, Desa Batugani, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas. Para petani di sana tampak menunggu durian yang jatuh dan hasil panen buah durian lokal dengan cita rasa yang manis dan tebal. Durian yang telah ditanam para petani dari generasi ke generasi ini, jika panen tiba setiap harinya seorang petani mampu menghasilkan puluhan, bahkan ratusan buah durian yang telah masak atau gugur langsung dari pohonnya dan siap dijual hingga menghasilkan uang ratusan ribu rupiah per harinya. Petani durian Hermayati mengatakan, di perkebunan kami ini batang duriannya sangat banyak, namun yang berbuah batang yang tertentu saja. Perkebunan durian di Desa Batugani ini cuma kebun kamilah satu-satunya yang berbuah. Alhamdulillah, perasaan saya sangat senang sekali, dikarenakan harga jual durian ini sangat membantu perekonomian. Harga satuan durian tersebut dijual sesuai dengan ukuran buah, mulai dari Rp15.000 hingga Rp25.000. Kembali dirinya menyampaikan, dalam semalam mampu mendapatkan 60 buah durian, dan untuk omset uangnya mencapai Rp800.000 hingga Rp1 juta per satu malamnya. Dalam sehari itu, sehari semalam tuh jatuh berapa bu? Semalam? 60-an. Hampir 60-an bu ya. Ada banyak, dikit-dikit buah. Dikit bu ya. Siap mana di Batugani ini? Memang apa lagi musim? Apa? Tidak. Gitu, Tidak musim ini kami lah yang buah. Siap mana bersana bu? Durian buah. Senang. Senang bu ya. Harganya mahal. Dalam sikok itu berapa harganya bu? Ada yang 30, ada yang 20, ada yang salawe. Sampai 20 bu ya. Omset dalam sehari itu bu, pendapatan penjual duriannya berapa bu? Dapatlah sen berapa? Man itu udah 800 sejuta lagi. 1 juta pagi. Duriannya Pak.
semalam. Sama lambe. Siang lain. Beda lagi Bu ya. Beda lagi. Ival Walborodi, Silampari TV melaporkan. Sebanyak 14 pasang finalis Bujang Dehe Musirawas berkunjung ke rumah dinas Bupati Musirawas Haja Ratna Mahmud. Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi dan audiensi untuk mendengarkan arahan motivasi langsung dari Bupati. Rabu 12 Juli 2023 sebanyak 14 pasang finalis Bujang Dehe Musirawas berkunjung ke rumah dinas Bupati Musirawas tepatnya di Pendopo, Kota Lubuk Linggau. Kunjungan 14 pasang finalis Bujang Dehe Musirawas ini bertujuan untuk bersilaturahmi dan beraudiensi dengan Bupati Musirawas Haja Ratna Mahmud. Ke-28 finalis ini didampingi Kabid Pariwisata dan Kebudayaan dan dihadiri juga perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Kearsipan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPPKB, Dinas Kominfo, Badan Kesbang Pollinmas, dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Bupati Musirawas Haja Ratna Mahmud menyampaikan, semua 14 pasang Bujang Dehe Musirawas yang hadir di sini merupakan orang terpilih yang nantinya akan menjadi Bujang Dehe Musirawas dan nantinya akan dibagi dalam kategorinya dan kelas yang berbeda. Saya berharap orang tua dan keluarga seluruh finalis dapat datang di saat malam puncak Grand Final nanti untuk menyaksikan dan mendukung seluruh finalis. Akan dapat ya, namun kategorinya atau kelas-kelasnya berbeda, tapi semuanya dapat. Artinya nanti kan kedua orang tua akan datang menyaksikan ya, semuanya dapat ya. Kalau bisa dah, ya. Nah, nanti kan ibu bapaknya. Selain itu juga banyak arahan lainnya yang disampaikan oleh Bupati Musirawas kepada 14 pasang finalis Bujang Dehe ini, mulai dari tips-tips sukses, termasuk tekun dan sungguh-sungguh dalam setiap kegiatan. Jalankan dengan ikhlas, tunjukkan skill dan keahlian kita, dan ada dua hal yang harus dihindari, yaitu yang pertama rasa malas, yang kedua jangan pernah minder. Kabid Pariwisata dan Kebudayaan Fitriyanti menyampaikan, untuk hari ini 14 pasang finalis Bujang Dehe Kabupaten Musirawas beraudiensi kepada Bupati Musirawas Haja Ratna Mahmud di rumah dinas Bupati Musirawas Pendopo, tepatnya di Kota Lubuk Linggau. Audiensi ini bertujuan untuk mendengarkan arahan dan trik-trik tertentu dari Ibu Bupati Musirawas ini, sehingga beliau bisa menjadi sukses dan menjadi Bupati saat ini. Kembali dirinya menyampaikan harapan ke depannya supaya 14 pasang finalis Bujang Dehe Musirawas agar bisa menjadi duta wisata membawa nama baik Musirawas, membawa kebudayaan Musirawas juga dan tetap menjaga adat istiadat Musirawas dan dapat memperkenalkan Musirawas ke kancah nasional atau ke internasional. Audiensi dengan Bupati Musirawas. Bujang Dehe beraudiensi dengan Bupati Musirawas. Di mana? Di pendopoan rumah dinas Bupati Musirawas. Itu tujuannya untuk apa, Bu? Untuk mengenalkan Bujang Dehe yang merupakan finalis dengan Ibu Bupati Musirawas, dan mungkin ada trik-trik tertentu dari Ibu Bupati Musirawas sehingga beliau menjadi sukses sampai dengan saat ini. Jadi ada komunikasi lah antara finalis dengan Bupati Musirawas. Harapan ke depannya, Bu? Harapan ke depannya supaya mereka menjadi duta wisata, membawa nama baik Musirawas, membawa kebudayaan Musirawas, juga tetap menjaga adat istiadat Musirawas dan dapat memperkenalkan Musirawas ke baik kancah nasional maupun internasional. Ival Walborodi, Silampari TV melaporkan. Dalam rangka memperingati HUT Bayangkara yang ke-77, AG Production Sport Club menggelar Grand Final Kapolres Cup Drag Race dan Drag Bike 2023. Ratusan peserta dari berbagai daerah bertanding untuk menjadi yang terdepan. AG Production Sport Club menggelar Grand Final Kapolres Cup, Drag Race, dan Drag Bike. Acara yang diselenggarakan di Kompleks Ex-Pemda ini berlangsung selama 2 hari, mulai dari 8 Juli hingga 9 Juli 2023. Event ini diikuti sebanyak 370 starter pembalap yang berasal dari Lubuk Linggau, Musirawas, Lahad, Bengkulu, Muratara, Lampung, Pekanbaru, Palembang, dan daerah lainnya. Event yang diselenggarakan selama 2 hari ini dibagi menjadi 2 kategori,
yakni drag bike pada hari Sabtu yang mempertandingkan sebanyak 20 kelas, dan keesokan harinya mempertandingkan 17 kelas untuk drag race, dan memperebutkan uang pembinaan jutaan rupiah dan hadiah utama 1 unit sepeda motor. Koordinator lapangan Guntur menyampaikan, masih dalam memperingati acara HUT Bayangkara ke-77, kita hari ini mengadakan acara balap yang berada di Kota Lubuk Linggau. Balap ini ada 2 event. Yang pertama balap motor yang diadakan hari ini, dan yang kedua balap mobil yang diadakan besok, Minggu 8 Juli 2023. Acara yang dimulai sejak pukul 9 pagi yakni acara sesi latihan resmi dan langsung dilanjutkan sesi perlombaan di tahap kelas, dan acara selesai pukul 5 sore. Mobil ya. Kalau wilayah motor tuh dari mana ke mana, Pak? Lokal Musirawas, Muratara, Kota Lubuk Linggau, tapi ini open seluruh. Seluruh Sumsel, Pak ya? Sumsel, Pak ya? Seluruh Sumsel, Jawa juga boleh ikut, open. Kita buka jam berapa, Pak? Kita buka jam 9 pagi mulai. Sampai jam pukul 5 sore habis. Oh, yang ikut itu wilayah mana, Pak? Biar sebuti, Pak. Wilayah Lampung, Pekanbaru, Palembang, Bengkulu, dan provinsi tetangga yang lain, termasuk Kota Musirawas, Kota Linggau, dan Muratara. Nah, totalnya berapa nih, Pak? 370 starter. Peserta apa ya? Peserta apa macam mana itu, Pak? Starter seluruh. Satu starter ya? Peserta ya. 370 starter. 70 starter ya? Dari berapa wilayah, Pak? Berbagai provinsi. Berbagai provinsi. Ya. Jadi di luar Sumsel juga, Pak ya? Ya, di luar Sumsel, open. Oh ya, Pak, ini dalam rangka HUT Bayangkara. Ivalwal Barodi, Silampari TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada Silampari Sepekan edisi kali ini. Saya Albu Kolbin bersama tim kerja Silampari Sepekan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita gale. Sampai jumpa.